Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hifdzul amal. Pengertiannya adalah harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, di mana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut, sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Untuk itu, harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang penting dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis ekonomi dan ritual ibadah. Harta sangat diperhatikan sehingga dalam maqasid syariah menjadikannya salah satu poin penting, yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah. Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sempurna, mencakup segala bidang kehidupan manusia. Harta di dalam sistem ekonomi Islam memiliki kedudukan yang penting dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis ekonomi dan ritual ibadah. Harta diperhatikan betul sehingga di dalam maqasid syariah menjadikannya salah satu poin penting, yaitu memelihara dan menjaga harta. Macam-macam hifdzul amal. 1. Dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara dibagi 1. Harta mutakawim, yaitu harta yang boleh dimanfaatkannya menurut syara. Pengakuan syara ini hanya akan berlaku dengan adanya syarat-syarat berikut. 1. Harta tersebut dimiliki oleh pemilik berkenaan secara sah. 2. Harta tersebut boleh dimanfaatkan dengan mengikuti hukum syara. 2. Harta ghairu mutakawim, yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkannya menurut ketentuan syara, baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya. 2. Dilihat dari segi jenisnya dibagi 2. 1. Harta manqul, yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. 2. Harta ghairu manqul, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. 3. Dilihat dari segi pemanfaatannya dibagi menjadi 2. 1. Harta istimali, yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan benda itu tetap utuh. 2. Harta istihlaki, yaitu harta yang apabila dimanfaatkan berakibat akan menghabiskan harta itu. Dilihat dari segi ada atau tidak adanya harta sejenis di pasaran dibagi menjadi 2. 1. Harta misli, yaitu harta yang jenisnya mudah didapat di pasaran. 2. Harta kimi, yaitu harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran. Dilihat dari status harta dibagi menjadi 2. Harta mamluk, yaitu harta yang telah dimiliki. 2. Harta mubah, yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang. 3. Harta mahjur, yaitu harta yang ada larangan syara untuk memilikinya. Dilihat dari segi boleh dibagi atau tidaknya harta dibagi menjadi 2. 1. Harta yang dapat dibagi. 2. Harta yang tidak dapat dibagi. Dilihat dari segi berkembang atau tidaknya harta ada 2, yaitu harta asal. 2. Harta al-samar. Dilihat dari segi pemiliknya dibagi menjadi 2, yaitu harta khas dan harta am. Dilihat dari segi harta yang berbentuk benda dan harta yang berbentuk tanggungan dibagi menjadi 2, yaitu harta ain dan harta dain. Contoh menjaga harta yaitu menjaga agama dan menjaga ketuhanan yang primer dengan perihal lainnya, termasuk diantaranya adalah menjaga harta. Menjaga harta juga adalah segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti uang, tanah, kendaraan, rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikan lautan, dan lain-lain. Islam sebagai agama yang benar-benar dan sempurna melihat harta tidak lebih dari sekadar anugerah Allah SWT yang dititipkan kepada manusia. Ada 3 dimensi penting terkait hakikat harta dalam Islam. Dimensi pertama adalah pemahaman tentang harta. Kedua, bagaimana umat Islam mengelola harta yang dimilikinya. Serta ketiga adalah kemana harta itu dibawa.
Menjaga agama, termasuk menjaga harta, itu adalah satu di antara maqasid syariah dalam Islam. Islam sangat memberikan perhatian yang paling istimewa terhadap harta. Jadi Islam hanya memberikan satu batasan bahwa boleh memiliki harta, tetapi cara yang kita lakukan telah sesuai dengan syariat Islam. Ada sejumlah cara dalam memperoleh harta. Yang pertama, dalam bahasa fikih disebut ihrozul mubahat. Itu adalah memiliki, menguasai harta-harta yang belum ada pemilik sebelumnya. Misalnya, memotong kayu di hutan, menangkap ikan di laut, menangkap burung di udara. Yang kedua, cara memperoleh harta itu dengan cara al-uqud. Al-uqud itu adalah transaksi. Boleh jadi jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan apa saja yang kita lakukan secara akad. Ditegaskan, apapun yang dilakukan dengan cara tersebut yang di dalamnya ada akad, maka itu sah sebagai harta. Kemudian cara memperoleh harta yang ketiga adalah al-irs. Al-irs artinya dalam bahasa adalah menempatkan sesuatu yang sebelumnya sudah hilang. Al-irs ini juga disebut sebagai harta warisan. Sebagai contoh, seorang ayah memberikan warisan kepada anaknya. Cara keempat memperoleh harta adalah at-tawalludu minal mamluk. Ini artinya dalam bahasa yang sederhana disebut dengan harta beranak pinak. Jika setiap hari seseorang menyisihkan yang dia miliki, maka akumulasi dari simpanan itulah yang disebut harta. Akumulasi dari itu semuanya baru dia beli tanah, hewan ternak, mobil, dan lain-lain, itu semuanya disebut harta. Untuk mengelola harta itu ada dua cara, ada ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim kiri adalah jangan menggunakan harta secara boros. Meskipun harta kita milik kita sendiri, tapi tidak dibenarkan kita menggunakan secara menghamburkan harta itu tanpa manfaat. Kemudian ekstrim kanan adalah memanfaatkan atau mengelola harta dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mendukung ta'abud kepada Allah. Gunakan harta itu menjadi peningkatan ketaatan kepada Allah. Harta juga merupakan pendukung ibadah. Bagaimana harta itu bisa laksanakan haji, bisa berzakat, bersedekah, dan sebagainya. Ini semuanya adalah harta yang kita gunakan untuk mendukung ta'abud kepada Allah. Manfaat harta yaitu membantu menyempurnakan pelaksanaan ibadah, membantu meningkatkan takwa, membantu menyeimbangkan dunia dan akhirat, meneruskan kehidupan, membantu memutarkan peran-peran kehidupan khususnya di bidang ekonomi, dan bisa menumbuhkan silaturahmi. Ujian harta. Yang pertama, ia dapat menjerumus pada dosa-dosa, sebab dengan kekayaan ia dapat melakukan apa saja. Ia dipastikan sulit mengendalikan diri. Perlu diingat, ujian dengan kesenangan itu lebih berat daripada ujian dengan kesusahan. Yang kedua, ia cenderung untuk bersenang-senang dan berfoya-foya. Pola hidup seperti ini membuat dia ingin tetap kaya. Untuk mempertahankan kekayaannya, berbagai cara dapat dia lakukan. Tak soal cara-cara itu melawan hukum dan melanggar norma-norma agama, seperti mencuri, menipu, korupsi, dan mengeksploitasi rakyat kecil. Ketiga, ia cenderung lupa mengingat Tuhan. Perhatiannya yang besar pada harta dan kekayaan membuat dia lupa dan tidak punya waktu untuk mengingat Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.